Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 30 Mei 2022 kita bertemu di dalam kasih Tuhan yang ajaib. Saya akan sampaikan kepada saudara mengenai Tuhan Yesus yang memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Saudara, saat ini saya akan mengambil tema mati, bangkit, dan mati lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menceritakan orang yang mati kemudian dibangkitkan oleh utusan-utusan Tuhan, orang-orang yang diurapi untuk menunjukkan bahwa kuasa Allah itu sangat nyata. Jadi memang di dalam Alkitab ini ada banyak kisah yang menceritakan orang yang mati kemudian dibangkitkan. Ini untuk menunjukkan kuasa Allah. Nah, saudara, kemudian orang yang bangkit tersebut akan menjalani kehidupan sebagai manusia normal lagi, sebagai manusia biasa, dan suatu ketika harus mati lagi. Jadi bangkitnya orang-orang untuk menunjukkan kuasa Allah ini bukan tubuh kebangkitan, saudaraku, tetapi lebih banyak merupakan mujizat Tuhan untuk menunjukkan keajaiban kuasa Tuhan, saudaraku. Jadi judulnya ini mati, bangkit, dan mati lagi. Banyak ini, saudaraku, nanti saya kasih contoh di dalam Alkitab tentang orang yang sudah sakit, mati, kemudian oleh mujizat Tuhan dia dibangkitkan, kemudian dia menjalani hidup sebagai manusia biasa lagi, kemudian mati lagi. Saudaraku, maka judulnya mati, bangkit, dan mati lagi. Saudara, ini yang pertama. Kalau saudara membaca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22, ini anaknya janda Sarfat ini dibangkitkan oleh Elia, saudaraku. Jadi anaknya janda Sarfat itu juga mati, saudaraku, tetapi kemudian dibangkitkan oleh Elia. Jadi Elia itu bisa, oleh kuasa Tuhan, bisa membangkitkan orang. Jadi bukan Elianya, tetapi kuasa Tuhan yang ada pada Elia itu bisa membangkitkan anaknya janda Sarfat. Kita akan membaca 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, artinya mati itu, saudara. Kemudian, saudaraku, kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Ayat yang ke-21, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Jadi janda Sarfat yang taat kepada Tuhan itu suatu ketika anaknya diizinkan mati, saudaraku. Tetapi saudaraku, kembali Elia di sini menunjukkan kuasa yang luar biasa, bahwa dia adalah hamba yang diurapi. Jadi anaknya janda Sarfat itu jatuh sakit, sakitnya sangat keras, kemudian tidak ada nafasnya lagi, artinya mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Anaknya janda Sarfat yang mati ini ternyata bisa didoakan oleh Elia dan bangkit lagi. Nah, ini saudaraku,
bangkit lagi bukan dalam tubuh kebangkitan loh saudaraku, ingat baik-baik ini. Jadi anaknya janda Sarfat itu bukan tubuh kebangkitan, tetapi dia hidup lagi menjadi manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia lagi, dan kemudian suatu ketika akan mati lagi, dan nanti menunggu sampai hari dibangkitkan di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang, ketika nanti Daniel itu juga dibangkitkan saudaraku. Daniel pasal 12 ayat yang terakhir itu juga seperti itu. Daniel itu saudaraku mati, tetapi di akhir zaman akan dibangkitkan. Nah, anaknya janda Sarfat itu nanti juga akan dibangkitkannya di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saudaraku yang oleh kuasa Tuhan bisa membangkitkan orang mati itu juga Elisa. Saudaraku, jadi Elisa ini muridnya Elia. Ini juga bisa melakukan satu praktek kuasa ilahi yang luar biasa ketika dia membangkitkan anak perempuan Sunem. Ini terjadi, dikisahkan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 37. Tidak saya bacakan ya, sudah simak sendiri. Jadi ada orang-orang yang saudaraku melakukan hal-hal yang luar biasa atas izin Tuhan. Kemudian di Perjanjian Baru saudaraku, ini ada lagi orang yang diizinkan Tuhan itu mati, kemudian dibangkitkan karena untuk menunjukkan kedahsyatan kuasa Allah. Tetapi kemudian dia menjalani hidup sebagai manusia biasa lagi, kemudian mati lagi, saudaraku, dan menunggu kebangkitan di akhir zaman. Prosedurnya itu seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau di Perjanjian Baru tadi sudah ada 2 ya, yang dibangkitkan oleh Elia itu anaknya janda Sarfat, kemudian anak perempuan Sunem itu dibangkitkan oleh Elisa, itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37, kisah lengkapnya saudara baca di sana. Kemudian di Perjanjian Baru ini ada anak Yairus 12 tahun, di sana dikatakan umurnya seperti itu, saudaraku, perempuan, saudaraku, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, talitakum, wahai anak bangunlah, bangkitlah, saudaraku. Kemudian anak itu pun bangkit, saudaraku. Tetapi saudaraku, ini bukan tubuh kebangkitan juga loh, saudaraku. Anak Yairus itu yang mati ketika umur 12 tahun itu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan, bukan dalam tubuh kebangkitan, itu dalam tubuh yang sama. Maka dia harus menjalani hidup sebagai manusia, kemudian mati, dan nanti menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, jadi seluruh orang mati dari awal zaman sampai akhir zaman itu akan dibangkitkan menunggu datangnya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, Daniel itu juga gitu, saudaraku. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Kemudian ini di Perjanjian Baru ya, sudah ada satu contoh anak Yairus. Ini Markus pasal 5 ayat 24 ayat sampai 43. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ini anak Yairus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di Perjanjian Baru ada juga kisah anak janda dari Nain. Saudara, ini seorang pemuda. Ini ditulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 17. Tidak saya bacakan juga. Ini yang membangkitkan juga Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, ini anak muda. Jadi yang dibangkitkan itu terdiri dari berbagai macam golongan usia. Ada yang 12 tahun, ada pemuda, saudaraku, yang masih kuat, saudaraku. Nah, anak janda di Nain ini, saudaraku, ini seorang pemuda, ini juga mati, dan ibunya ini nangis-nangis. Kemudian Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk melakukan mujizat. Akhirnya dibangkitkanlah si pemuda ini, anak janda di Nain ini, saudaraku. Nah, ini dibangkitkan bukan dalam tubuh kebangkitan loh, saudaraku. Ingat baik-baik. Anak muda itu akan menjalani hidup sebagai manusia biasa lagi, saudaraku. Kemudian dia harus mati dan nanti menunggu datangnya Tuhan Yesus Kristus untuk dibangkitkan. Semua orang yang turun ke dunia orang mati itu akan dibangkitkan saat Tuhan Yesus Kristus datang.
tidak ada pengecualian kecuali yang diangkat hidup-hidup seperti Henokh, kemudian Elia. Saudaraku, itu memang spesial, saudaraku, karena mereka tidak mengalami kematian tubuh. Dan ada satu lagi, saudaraku, 2 saksi surga yang akan mati nanti di akhir kesaksian mereka, yaitu setelah 1260 hari mereka bersaksi di zaman antikris, nanti mereka akan mati. Kemudian 3,5 hari kemudian, saudaraku, mayat mereka itu bangkit dan disaksikan, disorot oleh seluruh kamera di penjuru bumi ini. Saudaraku, manusia berpesta bersorak, saudaraku. Itu kalau itu tubuh kebangkitan, saudaraku, dan itu dahsyat. Saudaraku, saya lanjutkan. Kalau tadi ada kisahnya anak janda di Nain, ini seorang pemuda ini yang mati kemudian dibangkitkan Tuhan Yesus, kemudian dia hidup, nah kemudian mati lagi, saudaraku. Ini ada lagi kisah Lazarus, saudaraku. Lazarus ini merupakan saudara dari Maria dan Marta. Suatu ketika Lazarus ini juga mati, saudaraku. Nah, mati, Tuhan Yesus iba berbelas kasihan. Akhirnya, saudaraku, Lazarus ini pun dibangkitkan oleh Tuhan. Ini juga bukan dalam tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, tetapi dalam tubuh darah daging yang nanti akan mati lagi, saudaraku. Nah, ini yang saya sebut dengan saudaraku, mati, bangkit, dan mati lagi. Itu seperti itu. Banyak, saudaraku. Ini Tuhan Yesus yang melakukannya. Yang dilakukan Tuhan Yesus itu kepada anak Jairus, ini perempuan 12 tahun, kemudian anak janda di Nain, saudaraku, ini pemuda. Kemudian, saudaraku, Lazarus ini saudara dari Maria dan Marta. Ini ditulis dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-1 sampai 45. Kemudian di dalam dahsyatnya kegerakan hujan awal, saudaraku, simak ya, lagu saya ada hujan akhir ya. Saudara simak baik-baik, itu lagu nubuatan yang akan segera kita song-song, kita genapi, saudaraku. Ini ketika kegerakan hujan awal, ini ada kuasa yang mampu membangkitkan oleh orang mati juga. Dan ini yang melakukan Petrus, saudaraku. Petrus membangkitkan siapa, saudaraku? Membangkitkan Tabita, atau disebut juga Dorcas namanya, itu di kota Yope. Saudaraku, Tabita itu mati dan dibangkitkan oleh Petrus, saudaraku, lewat kuasa Tuhan yang ada pada Petrus tentunya. Nah, si Tabita ini tentunya, saudara, ketika dibangkitkan oleh Petrus, dia tidak kemudian berada dalam tubuh kebangkitan, tetapi dia hidup dalam tubuh biasanya, kemudian menjalani hidup seperti orang biasa, kemudian mati lagi, dan nanti menunggu sampai hari kebangkitan. Itu dalam kegerakan hujan awal. Petrus itu bisa bangkitkan orang, saudaraku, oleh izin Tuhan. Petrus bisa, saudaraku. Dahulu itu yang pertama tadi Elia itu bisa bangkitkan juga dengan kuasa Allah. Kemudian Elisa muridnya itu bisa juga, saudaraku. Kemudian Tuhan Yesus, ini ada 3 cerita tadi, yaitu anak Jairus, kemudian anak janda di Nain, kemudian Lazarus, itu yang bangkitkan Tuhan Yesus Kristus ketika hidup dalam tubuh darah daging, saudaraku. Nah, muridnya Tuhan ini juga bisa. Tadi muridnya Elia itu Elisa juga bisa, muridnya Tuhan juga bisa. Petrus itu bisa bangkitkan orang mati, saudaraku. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Sudah baca, di sana ada seorang yang bernama Tabita atau Dorcas di kota Yope, itu dibangkitkan oleh Petrus, saudaraku. Nah, tentunya ini bukan dalam tubuh kebangkitan, saudaraku. Kalau yang bangkitkan Petrus itu bukan tubuh kebangkitan, saudaraku. Yang bangkitkan itu Elia, itu bukan tubuh kebangkitan, tetapi dia hidup kembali sebagai manusia normal, kemudian dia harus mati lagi, saudaraku, hanya untuk menunjukkan betapa Tuhan itu berkuasa menghidupkan ataupun mencabut nyawa seseorang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau tadi ini muridnya Tuhan Yesus, yang pertama itu Petrus, ini Paulus juga bisa, saudaraku. Yang dibangkitkan Paulus siapa, saudaraku? Ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7 sampai 12.
itu namanya Eotikus, saudaraku. Eotikus itu di kota Troas, saudaraku. Jadi ceritanya Eotikus ini adalah seorang jemaat muda gitu ya, saudaraku. Suatu ketika Paulus itu khotbah gitulah, saudaraku, di satu tempat di lantai 3, saudaraku. Khotbah di depan banyak orang, di depan jemaat-jemaat pada saat itu, dan salah satunya itu namanya Eotikus, saudaraku, di Troas itu, saudaraku. Nah, karena dia anak muda, Paulus itu ngomongnya terlalu lama, saudaraku, nggak tas gitu, mungkin, saudaraku, Eotikus itu ngantuk waktu dengar firman, kemudian jatuh dari lantai 3 dan mati, saudaraku. Tapi Paulus juga nggak tinggal diam, saudaraku. Lewat kuasa Tuhan yang ada padanya, Paulus juga berdoa untuk membangkitkan Eotikus. Kalau sudah membaca dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 7-12 itu, saudaraku. Jadi karena Eotikus itu ya namanya anak muda, saudara, kalau dengar khotbah itu sambil ngantuk-ngantuk, saudaraku, akhirnya jatuh, saudaraku. Saudaraku, ini Kisah Rasul pasal 20 ayat 7-12. Jadi inilah orang-orang yang pernah mati, kemudian bangkit dan mati lagi, saudaraku, dan mereka akan menunggu hari kebangkitan untuk menerima kedudukan di sisi Kristus, yaitu dalam pengadilan kursi Kristus atau bema Kristus, saudaraku. Jadi orang yang mati, hidup, kemudian mati lagi, itu mereka, saudaraku, dibangkitkan itu untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mereka hidup lagi dan bukan tubuh kebangkitkan, dan menjalani hidup sebagai manusia biasa lagi. Yang saya kisahkan tadi ada 7 ya di perjanjian lama, itu kisahnya Elia kemudian Elisa, itu ada 2. Sudah, kemudian kisah Tuhan Yesus itu menyembuhkan, membangkitkan, itu 3 kali. Kemudian Petrus, kemudian Paulus juga bisa. Saudaraku, mereka dibangkitkan tuh untuk menyatakan bahwa Tuhan itu berkuasa atas nyawa manusia, atas hidup dan mati seseorang, saudaraku. Dan ketika 7 kesaksian tadi, orang-orang yang dibangkitkan dari mati tadi, saudaraku, mereka itu dibangkitkan untuk menyatakan betapa dahsyat kuasa Tuhan itu. Mereka hidup lagi, bukan dalam tubuh kebangkitan, saudaraku, melainkan untuk menjalani hidup sebagai manusia biasa lagi, untuk suatu ketika juga akan mati lagi. Ini hukum, saudaraku, sudah menjadi hukum Alkitab, ketetapan Alkitab yang tidak bisa diganggu gugat. Kemudian menunggu saat hari kebangkitan, seperti Daniel, saudaraku. Kita akan baca Daniel. Daniel ini kurang apa, saudaraku? Kita akan baca Daniel pasal 12 ayat yang terakhir, ayat yang ke-13. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudaraku, Daniel ini kurang apa, saudaraku? Kira-kira pengetahuan akhir zaman saudara dengan Daniel itu paham mana, saudaraku? Daniel kurang apa? Dia harus istirahat. Bahkan sampai saat ini kita bisa menikmati bahwa kegenapan kitab Wahyu itu 7 tahun terakhir dibagi menjadi 2. Itu dulu Daniel yang terima, saudaraku. Sahabat terakhir Daniel yang sekarang menjadi acuan para hamba Tuhan untuk penunjuk kedatangan Tuhan di akhir zaman, penunjuk kegerakan kitab Wahyu, itu dulu yang terima Daniel. Jadi nggak bisa diklaim, wah ini penemuan saya. Itu Daniel dulu, saudaraku. Kemudian dibagi menjadi 2, pertengahan ke-7 masa itu, saudaraku, muncul antikris. Saudaraku, ini Daniel dahulu. Jadi Alkitab itu nggak bisa klaim-klaiman, saudaraku. Ini yang menemukan, saudaraku, dulu yang menerima wahyu itu sudah Daniel. Kemudian dari hari ke hari pengetahuan itu bertambah sampai akhirnya nanti mencapai kesempurnaan. Daniel itu nggak kurang apa-apa, saudaraku.
Dia ngerti sabat terakhir Daniel, 7 tahun terakhir sebelum hari kedatangan Kristus itu, Daniel itu diberi penglihatan. Bahkan yang menjadi acuan para hamba Tuhan saat ini tentang sabat terakhir Daniel. Kemudian di pertengahan 7 tahun terakhir itu pembinasa keji akan muncul, itu yang memberi petunjuk Daniel, saudaraku. Jadi Daniel itu pengetahuan akhir zamannya luar biasa. Tapi karena ketetapan Tuhan yang tidak bisa dilanggar, saudaraku, Tuhan tetap ngomong, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Saudara, tentang kitab Wahyu, saudaraku, 7 tahun terakhir tuh yang terima itu Daniel loh, saudaraku. Itu sudah ada sejak kitab Nabi Daniel, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian Daniel yang sangat mengerti, dia melihat, dia mendengar tentang hal-hal yang luar biasa itu, tentang 70 sabat Daniel, sabat terakhir Daniel, tentang munculnya masa antikris, saudaraku. Bahkan nanti tentang waktu, tentang lamanya perjamuan malam kawin anak domba, tentang perang Gog Magog, itu Daniel dulu yang diberi rinci, saudaraku. Cuma di akhir zaman kemudian, saudaraku, ini diperjelas oleh hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Saudaraku, Daniel ini, saudaraku, disuruh Tuhan pergi. Artinya apa, saudaraku? Beristirahat. Itu artinya mati, saudaraku. Mereka mendapat, saya bacakan, tetapi engkau pergilah sampai tiba di akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi orang-orang mati, saudaraku, yang berada di dalam kebenaran, dalam barisannya Daniel ini, saudaraku, di sana juga ada Abraham, saudaraku. Di sana juga ada Lazarus yang di pangkuan Abraham itu berada di barisannya Daniel ini, saudaraku. Mereka berada dalam satu tempat istirahat namanya, saudaraku. Dan engkau akan beristirahat. Tempatnya itu apa, saudaraku? Namanya paradise, surga kecil. Jadi belum ada langit baru dan bumi baru sekarang ini, saudaraku. Orang-orang yang mati di dalam kebenaran sejak awal zaman sampai akhir zaman itu, saudaraku, itu beristirahat di dalam satu tempat. Dikatakan di sini, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit. Beristirahat dalam satu tempat. Tempat itu juga bagus, surga kecil namanya paradise, saudaraku. Nah, jadi orang-orang yang mati yang berada di dalam Tuhan, mereka berada di sana. Dan bangkitnya, saudaraku, itu di akhir zaman ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi kedatangan Tuhan itu ditunggu oleh seluruh umat manusia, saudaraku. Dari awal zaman sampai akhir zaman itu menunggu Tuhan Yesus untuk dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, bukan untuk dibangkitkan dalam tubuh yang bisa mati lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi pahami ya, ini ada kebangkitan, saudaraku, yang diciptakan oleh Tuhan melalui hamba-hambanya, di mana orang itu, saudaraku, mati, kemudian dibangkitkan, kemudian mati lagi. Itu ada 7 kesaksian di dalam Alkitab. Itu bukan tubuh kebangkitan, saudaraku. Jadi seperti Eutikus, seperti Tabita, seperti Lazarus, saudaraku, seperti anak janda di Nain, seperti anak Jairus, seperti anak perempuan Sunem, seperti anaknya janda Sarfat. Itu mereka memang mati, dibangkitkan, tetapi mereka itu bukan dalam tubuh kemuliaan. Mereka harus hidup menjalani kehidupan sebagai manusia dan nanti mati. Kemudian setelah mati mereka menunggu datangnya Tuhan Yesus Kristus. Demikian semua orang yang turun ke dalam, saudaraku, yang mati di dalam Tuhan dari awal zaman hingga akhir zaman, mereka akan dibangkitkan. Mereka sedang istirahat, katanya, dan akan bangkit untuk mendapatkan bagianmu pada kesudahan zaman. Ini kata kitab Daniel pasal 12 ayat yang ke-13, saudaraku. Jadi Daniel yang banyak mendengar dan melihat tentang akhir zaman pun mati dan disuruh menunggu kedatangan Tuhan Yesus untuk mendapatkan posisi dibangkitkan. Saudaraku,
saat pengadilan kursi Kristus. Saudaraku, jadi ini sekali lagi menjadi koreksi untuk kita semua, saudaraku, supaya kita lebih sungguh-sungguh kira-kira tentang akhir zaman ini. Daniel sama saudara itu lebih paham mana? Kok Daniel itu mati juga, saudaraku? Nah, saudara, makanya kalau saudara mendengar pemberitaan kitab Wahyu saat ini, saudaraku, kita menjadi pelaksana penggenap dari nubuatan para nabi yang Rasul Paulus katakan, inilah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 20. Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah 7 kaki dian emas, Tuhan Yesus yang tampil di tengah-tengah jemaatnya, itu rahasia besar. Kalau kitab Wahyu ini terbuka, apa yang dahulu dilihat oleh Daniel itu terbuka rahasianya, saudaraku, maka saudara hendaknya bersukacita. Jadi ini Daniel pun orang yang paham kitab Wahyu, paham 7 tahun terakhir, saudaraku, paham mengenai datangnya masa antikris, saudaraku, paham hitungan-hitungan harinya juga, saudaraku, itu mati, saudaraku, Daniel itu, saudaraku. Saudaraku, kita akan melihat, saudaraku, Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10. Ini Ayub ini juga menulis tentang orang-orang yang sudah meninggal, saudaraku. Ayub pasal 7 ayat 9 sampai 10. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak akan lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Saudaraku, jadi orang yang sudah mati di dalam kebenaran sekalipun, saudaraku, itu, saudaraku, tidak akan bangkit menyalahi aturan, saudaraku. Bangkitnya ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Nggak ada sekarang ini misalkan ada orang kudus mati di zaman Yesus karena baik banget di tahun 2022 dibangkitkan. Nggak ada, saudaraku, itu menyalahi Alkitab. Bangkit itu serempak nanti, saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu dibangkitkan. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang hidup diubahkan dalam sekejap, saudaraku, seperti ditulis oleh Paulus itu, kita yang masih hidup itu saat kita akan diubahkan, yang mati terlebih dahulu itu akan dibangkitkan. Kebangkitan itu letaknya di sana. Tidak karena ada mungkin, saudaraku, hamba Tuhan yang begitu dahsyat, mungkin karena jemaatnya jutaan, saudaraku, kemudian didoakan jemaatnya tahun 2022 kemudian bangkit gitu. Enggak, saudara, enggak bisa, saudaraku, menyalahi aturan hukum surga, saudaraku. Jadi kebangkitan itu terjadinya ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Sekalipun tuh orang-orang kudus, orang yang baik banget, saudaraku, ini beda dengan Tuhan Yesus. Saya beritahu pada saudara, sangat beda. Kita akan baca, kalau Tuhan Yesus Kristus itu, saudaraku, dia mati, bangkit, tidak mati lagi, tetapi dia mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Saudara nggak perlu didoakan, dia bangkit sendiri karena dia Tuhan, saudaraku. Nah, saudara yang berharap mungkin panutan idola saudara itu bangkit, ya, saudaraku, menyalahi firman Tuhan malah, saudaraku. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ini bedanya manusia biasa dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu dia hidup, mati, kemudian bangkit, dan kemudian hidup sampai selama-lamanya. Tetapi tadi, saudaraku, orang-orang yang dibangkitkan karena dia sakit, karena dia kecelakaan seperti Eutikus tadi, saudaraku, dia bangkit, saudaraku, dia hidup kemudian mati karena sakit atau karena kecelakaan, kemudian dia bangkit, kemudian dia mati lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak. Kalau mereka tadi yang 7 kesaksian tadi, mereka bisa bangkit lagi, bisa hidup lagi karena didoakan. Tetapi Tuhan Yesus ini enggak, saudaraku. Ini dasarnya Tuhan. Tuhan itu makanya beda dengan kebangkitan yang lain. Maka jangan bandingkan Tuhan dengan orang. Kalau, saudaraku, saya itu kadang prihatin. Banyak terjadi di
berbagai tempat di belahan dunia, di mana-mana. Kalau idolanya itu meninggal, itu nggak terima, saudaraku. Nabi Musa itu mati, saudaraku. Bangsa Israel juga meratap lama, pengennya gitu juga Musa itu bangkit, tapi tidak, saudaraku. Itu menyalahi aturan surgawi, saudaraku, karena sudah ditetapkan bahwa kebangkitan itu terjadi ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang, raja di atas segala raja, hakim yang besar itu nanti memerintah bumi. Itu baru kebangkitan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini bedanya dengan 7 orang yang dibangkitkan tadi. Ada anak Jairus, ada Eutikus, kemudian ada saudaraku Lazarus, kemudian ada Tabita, saudaraku. Mereka dibangkitkan. Kalau Tuhan Yesus ini tidak dibangkitkan, tapi bangkit sendiri, tidak didoakan pun bangkit sendiri Tuhan itu. Saudaraku, ini bedanya manusia dengan Tuhan. Saudara, makanya ini dari pengalaman-pengalaman di berbagai belahan penjuru bumi. Kalau punya tokoh idola, saudaraku, itu kadang orang nggak terima kalau dia meninggal dunia, saudaraku. Kemudian berdoa supaya dibangkitkan. Ya kalau dibangkitkan nanti bangkitnya seperti anak muda di Naim gimana, saudaraku? Atau seperti anak perempuan Sunem, dibangkitkannya karena doa, itu seperti itu. Atau dibangkitkannya seperti Tabita, saudaraku. Nah, saudaraku, malah ya bisa juga seperti itu sih kalau Tuhan berkehendak, bisa juga. Tapi mereka harus hidup dalam darah daging lagi dan harus mati lagi, saudaraku. Tapi kalau untuk bangkit kemudian dia hidup sampai selama-lamanya seperti Tuhan Yesus, itu nggak akan pernah ada. Itu cuma Yesus yang bisa, saudaraku. Tuhan Yesus itu nggak didoakan bangkitnya, saudaraku. Dia bangkit sendiri, membuktikan bahwa dia Allah yang berkuasa. Orang didoakan ya bangkit, saudaraku. Lawang Tuhan, saudaraku. Kita akan membaca, saudaraku, ini beda orang-orang yang dibangkitkan tadi, 7 orang yang dibangkitkan tadi, saudaraku. Ini dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu beda banget, saudaraku. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup, yang telah mati, yang telah bangkit, dan kemudian hidup sampai selama-lamanya. Kita akan baca lagi Wahyu pasal 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Artinya banyak kunci yang dipegang oleh Tuhan itu. Segala macam kunci maut dan kerajaan maut itu Tuhan Yesus yang pegang. Saudaraku, ini bedanya dengan orang-orang yang mati kemudian lewat doa dibangkitkan, seperti Eutikus, seperti saudaraku Tabita, Dorcas, seperti Lazarus, seperti anak janda di Nain, seperti Jairus, seperti anak perempuan Sunem, saudaraku, seperti anaknya janda Sarfat. Mereka memang bangkit, saudaraku, tetapi kalau dibangkitkan dengan cara itu, mereka harus menjalani hidup lagi sebagai manusia dan harus mati lagi, saudaraku. Dan itu jaraknya biasanya nggak terlalu lama juga ya, saudaraku. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus itu betul-betul beda. Tuhan Yesus bangkit tidak didoakan, saudaraku. Murid-murid sudah kocar-kacir semua, saudaraku. Bahkan Maria juga sempat down ketika Tuhan Yesus itu disalib kemudian mati. Tapi namanya Tuhan, saudaraku, dia membuktikan kalau dia Tuhan, dia bangkit, saudaraku. Tanpa didoakan, nggak usah didoakan. Kalau memang bangkit ya bangkit karena dia Tuhan, saudaraku. Dan yang bisa melakukan ini hanya Yesus.
Dia bangkit sendiri, tidak karena didoakan siapapun seperti orang-orang mati yang lain, saudaraku, seperti Dorcas, kemudian Eutikus, kemudian anaknya janda Sarfa tadi, itu bangkit karena didoakan. Tetapi Tuhan Yesus itu enggak. Dia bangkit karena dia Tuhan. Tuhan Yesus bangkit tidak karena didoakan siapapun seperti orang-orang yang mati. Orang-orang yang mati itu, saudaraku, dibangkitkan, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi. Nah, saudara, tentunya kita bisa menangkap hal-hal yang baik dari sini. Kita bisa mengerti bahwa Tuhan Yesus itu begitu dahsyat, luar biasa. Dia mati dan bangkit itu beda dengan orang-orang yang punya pengalaman mati, kemudian saudaraku, oleh kemurahan Tuhan dibangkitkan. Saya juga dengar, saudaraku, ada di berbagai tempat juga, saudaraku, orang yang sudah mati dibangkitkan oleh doa hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Itu memang bisa terjadi. Kemudian mereka bercerita, berkisah tentang perjalanannya ketika mati itu, saudaraku. Mereka bisa berkisah tentang apa yang mereka lihat, saudaraku. Itu bisa terjadi. Tapi kalau dibangkitkan dengan cara itu, saudaraku, mereka itu hidup sebagai manusia lagi dan nanti mati lagi. Saudaraku, seperti itu. Ini bedanya dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak, begitu dia mati, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Sudah, itu Tuhan. Luar biasanya Tuhan. Dia bangkit juga bukan karena didoakan Petrus, saudaraku. Petrus wis melayu, saudaraku. Yohanes, Yakobus, saudaraku. Petrus lari, saudaraku, ketika pencobaan besar itu terjadi. Saudaraku, Petrus lari. Enggak kau berdoakan Tuhan Yesus, sudah. Tuhan bangkit sendiri karena dia Tuhan. Dia yang akan nanti membangkitkan semua orang-orang mati. Itu Tuhan Yesus Kristus. Dia yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Oleh karena itu Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Itu Tuhan Yesus Kristus melalui kuasanya yang dahsyat. Jadi kiranya Tuhan Yesus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Salam penuaian. Haleluya. Amin.